Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kurotayun dengan NPM 21150611103 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan presentasi tentang Software Process Models. Yang pertama, apa itu Software Process Model? Software Process Model adalah sebuah framework yang digunakan sebagai roadmap apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan sebuah software berkualitas tinggi. Selanjutnya, secara umum, Framework System Development Lifecycle atau SDLC terdiri atas 4 tahap: Planning, Analysis, Design, and Implementation, serta ditambah dengan satu set umbrella activities: Project Tracking and Control, Risk Management, Quality Assurance, Configuration Management, Technical Reviews, dan lain-lain. Pada tahap planning adalah menentukan business value dan menganalisis kelayakan software, dengan final product yang dihasilkan adalah sistem proposal. Analysis mengumpulkan apa saja yang diperlukan sebuah software, seperti kebutuhan sistem, kebutuhan pengguna, dan lain-lain, meneliti sistem yang ada, mencari tahu kemungkinan perkembangan lebih lanjut, dan membangun konsep untuk sistem yang baru. Final product dari tahap ini adalah system specification. Yang ketiga ada design, yaitu mendesain software secara keseluruhan, seperti mendesain program yang harus dibuat, mendesain user interface, dan mendesain data. Dan yang terakhir adalah implementation, yaitu membangun sistem baru, testing, dan instalasi software. Semua proses models yang ada pada dasarnya menggunakan framework yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi dengan penekanan yang berbeda-beda pada aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa software process models yang dapat digunakan untuk merekayasa software. Yang pertama adalah traditional SDLC atau bisa juga dikenal sebagai prescriptive. Yang pertama ada kelompok linear process models, yaitu process models yang mengikuti satu alur kerja yang rigid. Yang kedua ada incremental process models, yaitu software dikembangkan secara incremental. Dan yang ketiga ada evolutionary process models, yaitu software yang dihasilkan adalah versi yang lebih lengkap dari software sebelumnya. Untuk linear process model yang pertama, yaitu waterfall model, model yang sistematis dan berurutan atau strictly linear, dimulai dari requirements dari klien dan dilanjutkan dengan planning, modeling, construction, dan deployment. Model ini mengidentifikasi sistem requirements sebelum proses programming dimulai, meminimalisasi perubahan pada requirements sepanjang proses pengembangan dilakukan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, proses model pada waterfall model dilakukan secara berurutan dan secara terstruktur dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Dan proses ini tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Jadi, di setiap tahap itu harus sudah langsung selesai. Dan untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yang pertama adalah mudah mengukur milestone dan memperkirakan waktu pengerjaan serta hasil akhir yang dihasilkan itu jelas. Dan kekurangannya tidak fleksibel, requirement harus jelas sekali sejak awal, dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal nyatanya klien seringkali belum bisa memastikan requirement yang jelas pada awal project. Waterfall model cocok untuk project yang tidak memerlukan banyak perubahan selama project life cycle. Lalu yang kedua ada V model. V model adalah variasi dari waterfall model. Pada V model, proses quality assurance terhubung dengan communication modeling dan construction awal. Tim pengembang bekerja memenuhi requirements awal menjadi lebih mendetail. Ketika code sudah dibuat, maka proses testing dilakukan, yang memvalidasi apa yang telah dikerjakan tim sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar, di sebelah kiri itu adalah proses yang dilakukan, dan yang di sebelah kanan itu adalah proses testing. Jadi, selama proses berlangsung, proses testing itu terlibat banyak di panel sebelah kiri. Jadi, yang ditekankan pada proses model V model adalah testing di setiap tahapnya. Kelebihannya yang pertama adalah straightforward and easy, atau mudah digunakan dan straightforward.
Yang kedua, proactive in error tracking, jadi error itu lebih mudah dideteksi. Dan kekurangannya yang pertama adalah very rigid and hard to execute, susah dieksekusi dan sangat kaku. Dan yang kedua, kekurangannya adalah test and requirement documents need to be updated. Jadi, dokumen-dokumen yang ada itu perlu diupdate jika ada kesalahan pada sistem. Model ini cocok untuk proyek kecil dengan requirement yang jelas dan teknologi yang tidak terlalu dynamic, dan teknologinya dapat dipahami dengan baik oleh project team. Lalu yang kedua ada incremental process models. Pada incremental process model, software pertama dibuat dengan sistem sederhana yang bisa dipakai, kemudian dikirim ke klien. Kemudian proses diulangi lagi, diimplementasikan, dan dikirim ke klien, sampai software mencapai bentuk final seperti yang diinginkan klien. Requirements dari software dipecah menjadi beberapa modul yang bisa dikembangkan secara increment. Plan yang dibuat hanya untuk increment selanjutnya dan bukan rencana jangka panjang. Oleh karena itu, lebih mudah untuk memodifikasi software. Incremental development berguna jika tim pengembang belum mampu untuk mengimplementasikan proyek secara lengkap karena deadline yang ditetapkan klien. Proses increment pertama dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Jika produk inti diterima, staf tambahan, jika diperlukan, bisa ditambahkan untuk pengimplementasian pada increment selanjutnya. Jadi pada incremental process models, itu lebih ditekankan ke produk yang sudah jadi atau working software, dan kemudian fitur-fiturnya akan ditambah di increment selanjutnya. Kelebihan dari proses model ini yang pertama adalah error mudah terdeteksi, yang kedua lebih fleksibel, dan resiko mudah untuk di-manage. Kekurangannya yang pertama adalah mahal dan butuh planning yang bagus. Proses model ini cocok untuk proyek yang besar, requirement yang jelas, dan software team yang tidak terlalu skilled atau tidak terlalu familiar dengan teknologinya. Selanjutnya adalah evolutionary process models. Evolutionary process models menghasilkan versi yang lebih lengkap dari software pada setiap pengulangannya. Yang pertama ada prototype model. Prototype model digunakan ketika klien mengerti tentang kebutuhannya secara umum, namun tidak menjelaskan requirement secara detail untuk fungsi dan fitur. Proses dimulai dari komunikasi untuk mengetahui requirement umum. Kemudian, proses iteration pertama dimulai dari quick plan, lalu quick modeling yang berfokus pada aspek software yang akan terlihat oleh pengguna, misalnya user interface. Dilanjutkan dengan konstruksi dari prototype, dan akhirnya dievaluasi oleh klien. Proses iterasi selanjutnya pun dilakukan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap requirement. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibel dan mudah mendeteksi error. Yang kedua dapat dipastikan klien puas karena sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketiga adalah membantu developer dan klien memahami sistem dengan lebih baik. Kekurangannya yang pertama adalah mahal. Yang kedua, dokumentasi buruk karena requirement yang terus berubah. Dan yang ketiga, ada kemungkinan kompleksitas sistem bertambah. Model ini cocok untuk proyek yang tidak memiliki requirement yang jelas. Kemudian ada spiral model. Spiral model mengkombinasikan model proses iteratif dan pengembangan linear sekuensial dengan penekanan pada analisis resiko. Dimulai dari identifikasi, yaitu pengumpulan business requirements. Kemudian desain, dimulai dari conceptual design, termasuk desain architectural, logical design, physical product design, dan sebagainya. Kemudian konstruksi, yaitu memproduksi software. Pada spiral pertama, produk dihasilkan dari hanya konsep, hanya agar mendapatkan feedback. Pada spiral selanjutnya, dengan pemahaman lebih pada requirements, model software yang dapat dipakai dikembangkan. Produk ini kemudian akan dikirimkan kembali untuk mendapat feedback. Kemudian dilakukan evaluasi dan analisis resiko. Berdasarkan feedback klien, pengembangan software masuk ke iteration selanjutnya. Setiap spiral yang ada di gambar ini adalah satu fase dan jumlah spiral tidak dapat diprediksi. Baik, kelebihan yang pertama adalah model yang paling baik untuk dipakai
jika memerlukan analisis resiko dan menghandle resiko di setiap fasenya. Dan yang kedua, kelebihannya adalah bagus untuk proyek yang kompleks dan besar. Kekurangannya yang pertama adalah mahal, yang kedua adalah lebih kompleks dibandingkan SDLC lainnya, dan yang ketiga ketergantungan pada risk analysis dan membutuhkan ahli atau expertise. Dan yang terakhir sulit memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Proses model yang ini cocok untuk project dengan resiko medium ke high, project with unclear or complex requirement, atau project dengan requirement yang tidak jelas atau kompleks, dan perubahan kemungkinan akan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah modern process model yang sering dikenal sebagai agile development. Agile development didesain untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak diprediksi. Agile sangat responsif terhadap perubahan. Pendekatan secara iteratif pada agile development memungkinkan klien untuk mengevaluasi software increment secara rutin dan memberikan feedback. Secara garis umum, agile development memecah aktivitas yang harus dilakukan dalam mengembangkan software menjadi bagian-bagian kecil atau chunk yang bisa dikerjakan dengan waktu relatif singkat. Setelah bagian tersebut selesai, bagian itu langsung dikirim ke klien untuk diminta feedback. Berikut adalah beberapa manifesto dan prinsipal pada Agile Development. Yang pertama adalah Agile Manifesto, yaitu Individuals and Interactions over Process and Tools, yang berarti Agile Development mementingkan interaksi dengan klien daripada mementingkan proses dan alatnya. Yang kedua adalah Working Software over Comprehensive Documentation. Agile Development artinya lebih mementingkan software yang bisa benar-benar bekerja daripada dokumentasi yang komprehensif. Yang ketiga, Customer Collaboration over Contract Negotiation. Agile Development artinya mengutamakan kolaborasi dengan customer. Dan yang keempat, Responding to Change over Following a Plan. Mereka sangat menerima perubahan dan sangat menghargai perubahan dan tidak segan untuk mengubah plan daripada mengikuti plan yang sudah ada. Lalu, kemudian ada Principle of Agile Methodology, ada 12. Yang pertama, Customer Satisfaction through Early and Continuous Delivery of Useful Software. Yang kedua, Welcome Changing Requirements, even late in development. Yang ketiga, Frequently Delivered Software, yang artinya software dikirim ke klien secara rutin. Dan yang keempat, Work Together. Yang kelima, Trust and Support. Yang keenam, Face-to-Face Conversation. Yang ketujuh, Working Software. Yang kedelapan, Sustainable Development. Yang kesembilan, Continuous Attention. Ke-10, Simplicity. Yang ke-11, Self-Organizing Teams. Dan yang ke-12 adalah Reflect and Adjust. Berdasarkan manifesto dan prinsipal yang telah kita lihat, Agile Development mengutamakan kolaborasi dengan customer dan menghargai perubahan meskipun disampaikannya secara telat dan sangat mementingkan kepuasan pelanggan. Yang pertama pada Agile Development adalah Extreme Programming. Yang ditekankan pada Extreme Programming atau XP adalah Pair Programming and Testing, yang maksudnya adalah programming dilakukan oleh 2 orang dan testing sebelum membuat code. Untuk hal itu saya akan menjelaskannya pada tahap-tahapnya. Jadi, XP menggunakan pendekatan object oriented dan berprinsip keep it simple atau KIS. Tahapannya yang pertama adalah planning. Requirements dikumpulkan atau yang suka disebut user stories. User akan diminta menyusun requirements berdasarkan nilainya, misalnya tingkat prioritas. Jika satu story memerlukan waktu lebih dari 3 minggu, maka user akan diminta memecah story menjadi lebih kecil. Kemudian, stories disusun berkelompok untuk merencanakan increment selanjutnya. Ketika proyek pertama selesai, tim akan menilai project velocity. Project velocity adalah seberapa banyak stories user yang berhasil diimplementasikan ketika perilisan pertama. PV digunakan untuk memperkirakan tanggal produk selanjutnya jadi atau menjadi software yang bekerja pada increment selanjutnya.
Selanjutnya adalah tahapan desain, dan yang selanjutnya coding. Dan penekanan extreme programming ada pada tahap coding, yaitu dengan mengembangkan seperangkat unit test yang akan menguji setiap stories pada software yang akan dirilis. Nantinya, developer akan lebih fokus pada apa yang harus dilakukan untuk lolos pengujian. Programming dilakukan secara pair, yaitu 2 orang bekerja sama di satu computer workstation untuk real-time problem solving sekaligus mereview code. Code yang dikerjakan akan terintegrasi dengan code lainnya. Lalu yang keempat adalah tahapan testing. Kemudian kelebihannya yang pertama adalah cepat. Model ini prosesnya cepat. Yang kedua, memungkinkan semua orang untuk keep up with the project atau melihat proses project, tetap update dengan projectnya. Yang ketiga, mengurangi budget. Dan kekurangan yang pertama adalah terlalu fokus pada programming daripada desain. Dan kekurangan yang kedua adalah dokumentasinya yang kurang. Model ini cocok untuk project yang tidak memiliki requirement yang jelas. Dan functionality system itu berubah setiap bulan dan project dengan resiko yang tinggi. Kemudian ada model Scrum. Pada model Scrum ini yang ditekankan adalah ada kegiatan bernama daily Scrum, yaitu rapat harian yang saya akan bahas nanti. Dan 3 peran utama, yaitu Product Owner, Scrum Master atau lebih dikenal sebagai Project Leader, dan tim pengembangnya. Scrum biasanya membutuhkan waktu 2-4 minggu. Satu proses Scrum. Scrum didesain untuk membantu tim beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan user requirements dengan pengaturan prioritas dalam prosesnya dan siklus rilis yang pendek supaya tim pengembang dapat belajar dan improve secara konstan. Yang pertama, pada Scrum itu ada product backlog, dapat dilihat pada gambar. Product backlog yaitu daftar tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan yang diawasi oleh pemilik produk atau manajer produk. Product backlog secara konstan ditinjau kembali, diatur ulang skala prioritasnya, dan maintained oleh pemilik produk. Kemudian ada tahapan ke sprint backlog yang selanjutnya. Sprint backlog yaitu daftar tugas atau user stories yang dipilih oleh tim pengembang untuk diimplementasikan pada sprint cycle yang akan dikerjakan. Sebelum setiap proses sprint, pada sprint planning meeting, tim memilih tugas apa yang akan dikerjakan dari product backlog. Sprint backlog bersifat fleksibel dan bisa diubah selama sprint. Tetapi, tujuan fundamental sprint tidak bisa dikompromikan. Lalu yang terakhir adalah increment atau sprint goal, yaitu hasil akhir dari sprint. Itu produk yang dapat digunakan. Pada Scrum itu ada tahap daily Scrum. Pada proses sprint backlog itu adalah daily meeting atau meeting harian selama 15 menit yang berisi para tim pengembang itu akan mengupdate kegiatannya selama ini, yaitu yang pertama apa yang kamu lakukan semenjak Scrum meeting yang terakhir. Lalu kesulitan apa yang kamu hadapi, dan yang ketiga adalah apa yang akan kamu lakukan sebelum meeting selanjutnya. Kelebihan yang pertama pada model ini adalah memastikan keefektivitasan waktu dan uang. Kemudian project jadi dengan cepat dan efisien. Lalu model ini juga bagus untuk project yang pengembangannya cepat. Lalu kekurangan yang pertama adalah resikonya tinggi jika masing-masing individual pada tim tidak komit. Dan kekurangan yang kedua adalah tim member harus berpengalaman. Model ini cocok untuk project dengan cross-functional team dengan anggota 5-9 yang bekerja pada medium sampai besar
project size-nya medium ke besar. Lalu kemudian ada Agile Development Kanban. Kanban pada dasarnya sama seperti model Agile Development lainnya, yaitu memecah proses pengembangan software menjadi chunk kecil yang akan dilakukan secara bertahap. Namun jika proses model yang lainnya punya time frame sendiri-sendiri seperti Scrum itu 2-4 minggu, Kanban tidak memiliki time frame yang spesifik, tapi dia menggunakan board, yaitu misalnya ada task di kolom to do. Kemudian task ini akan dikerjakan, lalu task ini akan pindah ke kolom doing, dan ketika task ini sudah dikerjakan, maka nanti akan masuk lagi task baru yang akan menggantikan posisi task sebelumnya. Kemudian ketika task yang ini sudah selesai, maka akan dipindahkan ke kolom done, dan task lain akan masuk ke kolom doing, menggantikan yang task sebelumnya. Lalu tugas yang di to do itu nanti akan masuk lagi yang baru. Jadi secara berkelanjutan. Kelebihannya untuk model yang ini adalah mudah untuk dipelajari. Dan yang kedua, reduce the waste. Maksudnya di sini adalah meminimalisir pembuangan, meminimalisir mubazir waktu. Jadi waktu yang diperlukan itu tidak terlalu lama untuk mengembangkan sebuah software. Yang ketiga, minimize the time cycle. Lalu kekurangannya adalah lack of timing because there is no time frame. Seperti yang telah disebutkan tadi, Kanban tidak memiliki time frames-nya sendiri, jadi tidak bisa terlalu diperkirakan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan software. Model ini cocok untuk project dengan banyak request, dengan banyak incoming request, banyak request yang datang, yang bervariasi dalam nilai prioritas dan ukurannya. Baik, terakhir adalah sedikit summary. Yang pertama, traditional process models. Traditional process models, ciri khasnya adalah strictly linear, yaitu mengikuti satu alur yang kaku, clear requirement yang jelas di awal project, dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengembangannya. Yang kedua, modern process models, adaptive to change, yaitu responsif terhadap perubahan, rapid movement, pergerakan yang cepat, dan communication, yang artinya pengembang membutuhkan banyak sekali komunikasi dengan klien. Kemudian ada choose the right model, karena kebutuhan setiap software berbeda-beda, memilih proses model yang tepat akan menghindari kegagalan. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Kurotayun, undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.